Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur dengan segenap hati kita. Dan biarkan kasih kekuatan Tuhan itu ada dan nyata dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Glory Jesus. Katakan dengan segenap hati kita, dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya.
siapa saudara? Syukur karena dia memberikan putranya. Ya Yesus sudah mati buat setiap kita. Ini dengan segenap keyakinan kita katakan pujian di dalam Yesus Kristus kami kuat. Sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Ketika Engkau terus memberikan kami kekuatan ekstra melalui Roh Kudus-Mu yang sudah menopang setiap kami. Dan sore hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami dengan memuji menyembah Engkau karena kami tahu ketika kami di dalam Engkau kami akan menjadi kuat. Dengan apa yang Tuhan sudah perbuat itu, kami terus mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Kami siap memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dia yang layak, Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Dia yang layak. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati katakan soraklah haleluya. Maka haleluya. Soraklah haleluya.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Saudara percaya? Amin. Percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, tapi kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat setiap kita. Sore hari ini, mari kita mau belajar mengimani dan meyakini. Kita mau belajar berserah diri kepada Tuhan, karena ada mujizat di saat kita bersyukur. Ada mujizat ketika kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Tetap teguh dalamku. Ada mujizat dalam bersyukur.
karena bersama Dia kita akan menang. Amin. Sudah ditantikan berdoa buat firman Tuhan. Kami yakini Tuhan, bahwasanya ada mujizat ketika kami menaikkan ucapan syukur kami. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau mendengarkan setiap pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap pujian syukur kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa kami katakan berbicara dalam setiap hidup kami. Mari Tuhan kerjakan setiap hidup kami. Mari Tuhan bentuk setiap hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi pribadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat berjumpa. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semuanya baik? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Anda sudah diberkati? Oke, iya. Mau terima berkat lagi? Mau? Ya, mari siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman. Firman Tuhan sore ini berbicara tentang jangan melupakan teman dan sahabat. Apa temanya Bapak Ibu? Ya, coba yang di ujung sana. Ya, jangan melupakan teman dan sahabat. Melalui ayat ini firman Tuhan mengajar kepada kita untuk bisa menjalin persahabatan dengan baik kepada sesama ini. Mengapa demikian? Sebab yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Yang pada dasarnya makhluk sosial itu senang bergaul, senang berteman. Ini tidak bisa dipungkiri. Orang akan merasa susah bila orang itu diasingkan, tidak punya teman, tidak punya sahabat. Coba ayo yang datang ini di antara Bapak Ibu ini. Mau enggak dikasih uang 10 miliar? Mau kan? Tapi syaratnya dibuang ke satu pulau yang tidak ada manusianya. Mau enggak? Pikir-pikir ya. Apa artinya duit 10 miliar? Kalau di satu pulau enggak ada orang. Mau buat beli apa? Mau jajan apa? Enggak ada orang. Mau pakai pakaian baru. Ya nggak ada yang lihat. Punya bangun rumah bagus juga nggak ada orang tahu. Apalagi musim hujan kayak gini, kedinginan, nggak ada temen, wah susah. Itulah sebabnya kenapa orang di penjara itu susah. Walaupun di penjara itu dikasih makan, kenapa susah? Karena harus berpisah dengan keluarga,
handai tolan sahabat yang biasanya bisa sering ketemu, sekarang nggak boleh ketemu. Itu penderitaan batin. Itu menunjukkan bahwa manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan teman, membutuhkan persaudaraan dan persahabatan. Itulah sebabnya tema firman Tuhan, jangan melupakan teman dan sahabat. Ayat dasarnya kita ambil dari Amsal 27. Mari kita baca itu, Amsal 27 ayat ke-10. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat mas kita. Amsal 27 ayat yang ke-10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Yang percaya katakan amin. Iya. Setelah kita baca ayat ini untuk memudahkan mengupas, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan kau tinggalkan temanmu. Bahkan teman ayahmu. Apa artinya? Di sini mengajarkan kita harus menghargai persahabatan. Iya. Jangan melupakan. Kalau ada teman baru yang lebih kaya, yang lebih kelihatannya lebih suka beri ini, beri itu, lalu teman lama ditinggal, jangan. Ayat ini mengatakan jangan kau tinggalkan temanmu, bahkan teman ayahmu, sampai kepada teman ayahmu pun jangan kau tinggalkan. Nah ini ayat ini memberi anjuran supaya kita menghargai persahabatan. Supaya kita setia dengan persahabatan itu. Karena ada pepatah mengatakan begini. Kalau teman, sahabat, itu saudara, itu ibaratnya 1000 orang saja rasanya masih kurang. Kalau nambah lagi enggak apa-apa itu. Tapi kalau musuh, 1 orang saja sudah. Apalagi musuh itu di dalam 1 atap, wah kayak neraka rumah tangganya sudah. 1, tapi kalau dia musuh, rasanya wah enggak enak sama sekali. Kalau itu musuh di dalam rumah 1 atap, wah itu kayak neraka dalam rumah tangganya. Tapi sebaliknya kalau sahabat, konco, saudara, wah ini 1000 saja rasanya masih kurang. Kenapa orang suka bersahabat? Ya, karena ketika orang itu memiliki banyak teman, banyak sahabat, wah, itu sewaktu-waktu ada masalah, banyak yang nolong, saudara. Iya, saya pernah mengalami satu pengalaman di mana tahun berapa itu dengan jemaat beberapa pelayan yang suka ikut saya pelayanan mengikuti ibadah ucapan syukur GPDI yang ke-75 di Semarang.
pulangnya dari situ saudara, di Mbawen itu sudah mulai terminal Mbawen, dari Semarang turun mulai terminal Mbawen itu. Saya sendiri enggak terasa, roda belakang itu rupanya sudah goyang, glek, 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 glek. Tapi saya kurang peka gitu. Dari belakang itu kendaraan yang di belakang saya sudah kasih kode lampu. Dia mau nyalip, mau kasih tahu kalau ban saya itu sudah mulai kocak yang belakang. Tapi saya enggak tahu, saya tetap jalan cepat. Baru terakhir itu anak saya yang di Jakarta sekarang, Imelda itu bilang, "Pak, rodanya, bannya Pak." Saya pikir rodanya, bannya itu gembos, kok gluk-gluk gembos saya pikir. Baru lalu saya injek rem, begitu saya injek rem, mobil itu langsung miring. Untung Tuhan tolong tidak balik, saudara. Padahal di dalamnya 11 penumpang dengan saya. Penumpangnya 10. Dari jemaat 9, saya 1, istri saya 1, ya. Nah 11 pokoknya jumlahnya. Nah, roda itu rupanya sudah lari duluan, mendahului mobil saya. Nah, untungnya Tuhan tolong roda yang lepas itu kok enggak nabrak orang gitu loh. Dan dia masuk ke gang, berhenti semende gitu loh. Nah, ketika mobil saya rem, mobilnya langsung miring gitu. Tapi penumpang yang di dalam itu masih enggak terasa, masih duduk saja, enggak ngerti kalau ban coplok itu. Tahu-tahu orang sekitar situ mulai ketuk-ketuk. Mbak, Bu itu turun. Mobilnya, bannya lepas 1 turun. Nah baru pada turun. Apa yang terjadi ketika saya turun tadi, mobil sedan yang di belakang kasih lampu itu. Itu jemaat dari Temanggung. Yang kenal baik sama saya. Berhenti. Lalu kendaraan dari Ibu Esther yang disetir oleh Kohok itu berhenti. Sebentar lagi mobilnya Pak Asa berhenti. Dan banyaklah beberapa saudara yang berhenti dan memberikan pertolongan. Ada yang nulungi ngelepasin sekrup-sekrup itu yang sudah patah. Ada yang nulungi, "Om saya bantu, saya belikan sekrupnya ini ke Ambarawa, ini sudah mulai jam 5:30, nanti jam 6 tutup itu, tak belikan dulu." Mereka lari ke Ambarawa cari. Jadi banyak yang nolong saudara. Jadi saya malah tidak berbuat apa-apa, saudara-saudara yang berhenti itu yang nolong. Nah inilah perlunya punya teman, punya sahabat yang banyak. Coba kalau di dalam dunia pergaulan, saya jadi orang yang misalnya sombong, orang yang tidak suka bergaul, orang yang tidak suka mau tahu dengan yang lain. Ketika saya ngalami masalah, orang ya bilang biarin dah. Tapi ketika punya hubungan yang baik, ada masalah, wah banyak yang nolong. Ini pengalaman. Belum lama juga saya ke Surabaya, ada satu keperluan keluarga, saya ke Surabaya, saya bawa satu supir dari Temanggung. Waktu berangkat sih biasa-biasa saja itu kendaraan. Nah, saya sampai di Solo, saya mampir ke kakak saya yang sulung. Mampir karena lama nggak ketemu, saya mampir di situ. Setelah ngomong-ngomong, saya mau meneruskan perjalanan ke Surabaya, sudah sekitar jam 10 malam lebih.
tahu-tahu saudara kendaraan saya di starter tidak mau jalan, tidak mau nyala mesinnya. Kenapa? Rupanya mendadak akinya sudah sama sekali nggak ada setrum. Wah, mau minta tolong siapa ini jam 10 mendekati jam 11 malam. Untung supir yang saya bawa itu pergaulannya luas. Dia punya banyak teman lalu dia kirim SOS ke Persatuan Pengemudi di Solo. Tidak lama datanglah satu mobil dengan beberapa orang nanyakan, kenapa? Ini akinya sudah swak, tidak bisa dipakai lagi. Ditolonglah, dipancing, ditolong bisa nyala, lalu dibawa ke salah satu toko penjual aki yang sebenarnya seharusnya sudah tutup itu jam 11 malam. Karena ada teman-teman yang kenal, supir itu kenal. Nah inilah saudara keuntungannya ketika kita punya banyak teman dan banyak sahabat. Itulah sebabnya ayat mas kita bilang jangan kau tinggalkan temanmu, bahkan teman ayahmu. Ya mungkin teman ayah itu tidak seusia dengan kita. Mungkin kita hanya dengar ceritanya dari ayah kita itu si teman itu gini-gini baik. Tapi ayat ini mengajar supaya kita memelihara persahabatan itu. Jangan kau tinggalkan temanmu, bahkan teman ayahmu. Artinya tetaplah jalin persaudaraan. Karena semakin banyak sahabat dan teman, tentunya kita akan semakin senang, khususnya apalagi ketika menghadapi masalah persoalan. Yang kedua dari ayat ini, dari Amsal 27 ayat 10, bagian kedua menasihati kita tentang tetapi jangan memanfaatkan teman atau saudara atau sahabat sebagai sumber pertolongan. Memang awal tadi saya bilang banyak teman senang ketika ada masalah darurat. Iya, ada banyak yang memberi pertolongan. Tapi poin kedua, memberi nasihat supaya kita tidak memanfaatkan teman saudara sebagai sumber pertolongan. Ya, itu di ayat 10 bagian B. Di sini dikatakan, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Artinya kita punya sahabat, punya teman, oke, baik. Tapi jangan suka memanfaatkan pertemanan, persahabatan itu sebagai sumber pertolongan. Ya, di sini dikatakan jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Kenapa? Mengapa tidak boleh memanfaatkan persahabatan persaudaraan itu sebagai sumber pertolongan? Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah manakala saudara dan saya setiap kali menghadapi masalah, lalu kita datang kepada saudara kita, lalu kita minta tolong. Ayat ini kan mengatakan, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Ini artinya jangan menggunakan persahabatan, memanfaatkan itu sebagai sumber pertolongan. Kenapa?
Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena manusia itu mudah bosan. Kalau kita ada masalah, selalu datang kepada orang-orang itu, akhirnya dia akan jemu bosan. Coba kita baca Amsal 25 ayat 17. Amsal 25 ayat 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Ya, kenapa kita nggak boleh memanfaatkan persahabatan, persaudaraan sebagai langganan untuk mencari pertolongan? Karena manusia itu punya sifat bosan. Manakala terus menerus ada masalah, kita selalu datang, bahasa Jawanya ngurusoi gitu ya, jaluk tolong, terus bisa bosan. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membenci. Kalau sudah bosan dari teman, dari sahabat, akhirnya benci. Wah, itu datang, itu tuh mesti mau jaluk tolong, itu mesti mau utang, itu mesti mau langsung ditutupi pintu. Nah, kalau itu sudah terjadi, Anda sakit hati kan? Nah, itu salahnya sendiri. Karena memanfaatkan konco, pertemanan, persahabatan sebagai langganan jaluk tolong, itu salah, saudara. Itu tidak boleh. Orang bisa bosan. Alasan kedua, kenapa kita nggak boleh langganan jaluk tolong sama orang-orang ketika kita ngadepi masalah? Alasan kedua adalah karena setiap orang itu semuanya punya beban masalah sendiri. Apalagi orang kalau sudah berkeluarga ya. Walaupun tadinya saudara kandung, waktu belum sama-sama menikah, mungkin suap-suapan, dulang-dulangan, pisang goreng satu dibagi dua, tahu goreng satu dibagi dua, makan sepiring berdua, ketika dia belum berumah tangga. Tapi ketika sudah berumah tangga, masing-masing punya bebannya sendiri. Jadi coro Jawane ojo sok ngerewuk, ojo sok ngerusoi. Karena masing-masing apalagi sudah berkeluarga itu punya beban sendiri-sendiri. Coba kita baca ayatnya, Galatia 6 ayat 5. Galatia 6 ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya nek isih hijan. Saudara kandung masih belum berkeluarga, punya pisang goreng bagi dua, makan bakmi, bakso satu mangkok berdua, kakaknya makan bakso, adiknya minta dibagi. Tapi kalau sudah berkeluarga, jangan sok gunakan langganan saudara untuk minta tolong. Karena selain bosen, tiap orang itu punya beban tanggungan sendiri-sendiri, apalagi sudah berkeluarga. Misalnya nih, yang saudara itu adikmu atau kakakmu perempuan. Ketika kau punya masalah, lalu kau njaluk tulung. Nah ini kakak atau adikmu yang perempuan ini kan sudah bersuami. Nah ini bagaimana ini? Apakah suaminya ikhlas? Kalau bolak-balik nanti bisa jadi masalah. Kalau diam-diam nggak rundingan ngasih, ya itu jadi masalah juga lama-lama loh. Duit yang kemarin tak kasih kok habis kemana? Soalnya sudah berumah tangga. Jadi masing-masing punya beban. Jadi sekali lagi bagian kedua, jangan memanfaatkan persahabatan saudara sebagai langganan untuk minta tolong. Satu bisa bosen, kedua
Tiap orang itu apalagi sudah berumah tangga punya masalahnya sendiri. Ojo kok rusui. Iya. Yang ketiga, alasan ketiga. Karena manusia itu bisa berubah. Manusia bisa berubah. Misalnya hari ini orang pernah berjanji, wis aja wedi anakmu sekolah no kabeh sampai kuliah aja wedi. Ku nek soal biaya aku tanggung, nek anakmu arep kuliah ora duit teko nang omahku tak wenehi. Hari ini dia ngomong karena apa? Mungkin hatinya lagi mood, lagi sukacita, dan lagi banyak duit. Tapi pas engkau betul-betul membutuhkan anakmu mau kuliah, engkau datang ke saudaramu. Mbak atau Mas, tempo hari kan janji ya, mau nulungi anakku kuliah, nah ini sudah mau kuliah, saya perlu bantuan gini-gini. Kalau dia lagi ndak mood, apalagi ekonominya lagi ngalami bangkrut, pelit atau masalah, dia bilang maaf ya. Maaf. Dulu saya ngomong karena saya lagi masih punya. Sekarang bisa makan sehari-hari saja sudah seneng. Lah kok untuk nulungi kamu. Manusia itu bisa berubah. Mazmur mengatakan apa? Teman sahabat yang makan rotiku bisa berkhianat kepadaku. Coba dibaca itu. Mazmur 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, ini rupanya ayat ini nubuatan. Nubuatan yang terjadi pada pribadinya Tuhan Yesus. Teman sahabat yang makan rotiku berkhianat. Itu nubuatan Tuhan Yesus yang menubuatkan tentang Yudas. Makan sehidangan dengan Tuhan, akhirnya berkhianat. Ini menunjukkan apa? Manusia itu bisa berubah. Ya lagi ngomong sama kamu mau nolong itu lagi seneng. Nanti lagi nggak mood kau datang, diusir malah. Karena manusia bisa berubah dan kau akan sakit hati. Lah untuk tidak terjadi itu tidak usahlah terlalu langganan. Menjadikan teman sahabat sebagai sumber pertolongan. Terakhir, kenapa enggak boleh menjadikan teman sahabat sebagai sumber pertolongan? Terakhir jawabannya ada di Yakobus 1 ayat 5, tolong dibaca. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, apabila di antara kamu ada yang kekurangan, di situ memang disebut kekurangan hikmat. Tapi sebenarnya pengertiannya luas, saudara. Bukan hanya kekurangan hikmat. Itu bisa diisi macam-macam. Ketika engkau kekurangan dalam bidang keuangan. Ketika engkau kekurangan dalam masalah kesehatan. Misalnya engkau sakit. Ketika engkau kekurangan dalam soal apa. Di situ dikatakan, biarlah ia memintanya kepada Allah. Jangan memanfaatkan persahabatan di dunia dijadikan langganan jaluk tulung, jangan. Kau punya masalah, kau punya Tuhan. Datanglah kepada Allah. Kenapa? Kalau datang kepada Allah, Allah itu memberi dengan murah hati. Murah hati itu ya dengan limpah. Murah hati. Jaluk mbak Tuhan, berak buruk Tuhan ngasih. Kalau jaluk sama manusia,
sudah berinya sedikit, kayak orang kredit saja, kasih 5.000, datang lagi 10.000. Manusia, wah, kalau Tuhan memberi dengan murah hati, sok berak-beruk kasih, masih tidak disertai membangkitkan. Bangkit-bangkitkan itu cara Jawane ngundat-undat. Nek Tuhan nolong murni ikhlas, tidak pernah Tuhan itu ngundat-undat. Tapi nek manusia, kadang tidak seneng gitu mesti ngundat-undat kok. Dulu dia tak tolong, kalau dia tak tolong dia nggak bisa makan, sudah mati itu. Dulu kalau tak tolong dia tidak dapat pekerjaan. Sekarang saja sudah punya pekerjaan, punya penghasilan cukup banyak, sombongnya. Nah ini namanya manusia suka bangkit ngundat-undat. Kalau saudara ada masalah datang sama manusia, itu akhirnya ya diundat-undat tadi dan membuat sakit hati. Ya, jadi Alkitab mengajar kita, satu, ya jangan melupakan teman, artinya jalinlah persahabatan. Peliharalah hubungan persahabatan sebaik-baiknya. Tapi poin kedua, jangan suka memanfaatkan persahabatan, persaudaraan sebagai langganan jaluk tulung. Lebih baik kalau saudara punya masalah, langganan jaluk tulung sama Tuhan. Tuhan gak pernah ngundat-undat. Dan Tuhan kalau memberi lebih dari yang kita doakan. Ada itu ayat, saya terlintas satu ayat tuh. Kalau enggak salah itu. Ngendi itu ya, Efesus 3 ayat 20 atau apa itu. Kalau enggak keliru, coba. Keliru apa enggak itu? Efesus 3 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, dia yang berkuasa, ya, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Minggu lalu kan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat, tidak didengar, tidak dipikir, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan tuh memberi lebih dari yang kita doakan. Dia bisa. Dan gak pernah ngundat-undat, saudara kan gak pernah sakit hati. Lah itulah sebabnya ada masalah apa, memang kita perlu memelihara persahabatan. Tapi nasihat firman Tuhan, jangan memanfaatkan persahabatan itu sebagai langganan minta tolong. Kalau mau langganan minta tolonglah sama Tuhan. Tuhan standby, siap memberikan pertolongan. Poin ketiga dari Amsal 27 ayat 10, itu poin ketiga bicara tentang pelihara hubungan baik dengan tetangga. Ya, di poin ketiga, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Berarti ayat ini memberi nasihat kepada kita, pelihara hubungan baik dengan tetangga, kanan kiri, depan belakang kita. Kenapa? Tetangga inilah yang tiap hari ketemu saudara. Tetangga inilah yang mengerti keadaan saudara setiap saat. Kau punya saudara kaya tapi di Jakarta.
Saya punya ponakan yang mapan juga hidupnya, tapi di Amerika. Nah, buat apa punya saudara kaya, punya yang mungkin juga sebetulnya cinta, tapi jauh neng Amerika. Satu saat misalnya saudara sakit kritis, gak bisa apa-apa, harus didatangkan ambulan, harus cepat-cepat disetir, lalu dikirim ke rumah sakit. Mosok saudaramu yang dari Jakarta, mosok saudaramu yang di Amerika. Tidak kan? Tetangga yang dekat kan? Apalagi kalau terjadi musibah, rumahmu terbakar. Apa saudaramu di Amerika, di Jakarta nulungi? Oh bukan. Tetangga yang dekat yang siap nulungi kebakaran. Saya pernah punya pengalaman garasi di sebelah kelenteng itu terbakar. Terbakar dari apa? Karena ada balon udara itu loh, yang besar itu. Wah itu terbang mungkin sudah kehabisan apa gitu kok. Jatuh di garasi saya, lalu terbakar. Saudara. Saya dapat telepon, saya segera datang, dan ternyata saudara rupanya sudah padam. Siapa yang memadamkan? Tetangga sekitar garasi. Dari situ saya tarik kesimpulan, tetangga itu memang perlu memelihara hubungan baik. Coba saya nggak punya hubungan baik dengan tetangga garasi itu, karena garasi yang di belakang kelenteng itu kan jauh dari rumah saya. Kalau saya keluar masuk ambil mobil atau apa, ada orang sekitar situ, saya tidak menyapa, saya acuh. Mungkin waktu terjadi kebakaran tetangga sekitar situ acuh, biarin. Wong yang punya sombong. Gak ada yang nolong kan, habis. Nah, di sini dikatakan poin ketiga, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya memelihara hubungan baik dengan tetangga? 1. Lebih baik kita banyak mengalah dengan tetangga. Ya, sama tetangga sebelah dekat. Jangan terlalu hitung-hitungan lah. Jangan terlalu ijir hitung-hitungan lah. Ada apa sedikit diusut, ada apa sedikit dimasalahkan. Nah, ini membuat tidak bisa baik. Ya, palangongal. Saya ingat dulu almarhum Pak Harto, dia punya pepatah begini. Tuno sata bati sana. Artinya apa? Andai kata kita harus rugi material sedikit, enggak apa-apa, tapi ada keuntungan persahabatan itu. Itu lebih baik. Alkitab juga ngajar gitu. Coba ayatnya Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Mamon keuangan, harta saudara. Ikat persahabatan dengan menggunakan mamon. Ketika kau diberkati, kau punya mamon, kau punya keuangan. Sama tetangga kanan kiri enggak usah ijir lah. Tolong menolong kasihlah. Bermurah hatilah. Ini cara memelihara persahabatan dengan tetangga. Kedua, cara memelihara persahabatan dengan tetangga dekat, kita jadi orang yang suka memaafkan atau mengampuni. Efesus 4:30. Efesus 4 ayat 32.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini cara memelihara keakraban, persahabatan dengan tetangga juga. Hendaklah kamu ramah. Dadi wong ya aja sombong. Sing ramah gitu loh. Ya, muka ini jangan asem, jangan nyemperut. Ya. Dan saling mengampuni, saling memberi maaf. Ini cara memelihara hubungan persahabatan. Terakhir, pikirkan yang positif dengan tetanggamu, dengan temanmu. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkan hal-hal yang positif. Semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ya sedap didengar, ya semua yang penuh kebajikan, pikirkan. Ojo nyelengi, nyimpeni eleke tanggane. Jangan simpan kesalahan-kesalahan orang. Tapi pikirkan yang positif saja. Mungkin tetanggamu pernah menyakiti. Mungkin tetanggamu pernah berbuat salah. Tapi coba lupakan itu. Pikirkan yang positif. Dari peristiwa garasi saya terbakar, saya diajar Tuhan untuk berpikir yang positif. Orang-orang sekitar itu memang ada, ya ada negatifnya, tapi saya pikir ada juga positifnya. Wong sing jeneng namanya orang itu ndak ada yang sempurna, ada kekurangannya. Tapi jangan kita pikirkan kekurangannya, pikirkan kelebihannya, kebaikannya. Lah ini bisa menjalin persahabatan. Jadi itulah nasihat firman Tuhan sore ini. Kalau kau dengan tetangga, dengan saudara sudah mulai ada hubungan jauh, coba periksa. Mungkin kau tidak suka memaafkan, mungkin kau suka mikir yang negatif atau apa. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Memelihara persahabatan, lebih baik banyak saudara daripada satu musuh. Ya, itu suasana neraka. Ya, caranya kita sudah dengar dari Alkitab tadi ya. Kita suka memaafkan ya. Lebih baik kita ya istilahnya berani korban sedikitlah untuk kebaikan dengan tetangga. Dengan demikian juga nama Tuhan akan dipermuliakan ketika orang-orang melihat kebaikanmu. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan, yang mengajar kami tentang memelihara persahabatan. Jangan meninggalkan teman, bahkan teman ayahmu. Ini artinya Tuhan mengajar kami untuk tetap memelihara persahabatan. Tetapi Tuhan juga mengajar kami tidak boleh memanfaatkan persahabatan sebagai langganan minta tolong. Karena hal itu membuat dia jemu, bosan. Karena orang yang sudah berumah tangga itu tentunya punya masalah sendiri-sendiri. Jadi Tuhan mengajar kami tidak merepotkan orang lain. Lebih baik ketika ada masalah, ada persoalan, kami datang sama Tuhan. Tuhan akan memberi pertolongan secara sempurna. Kami juga diajar bagaimana caranya memelihara hubungan baik dengan tetangga. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Walaupun punya keluarga kaya, punya kedudukan, tapi letaknya jauh. Waktu kami ada masalah, orang pertama yang menolong adalah tetangga yang terdekat.
Itulah sebabnya Tuhan ajar kami memelihara hubungan baik dengan tetangga dengan cara lebih baik kami berkorban untuk kepentingan persahabatan. Suka mengampuni serta memikirkan hal-hal yang positif dari tetangga kami. Supaya bisa terjalin hubungan kekeluargaan yang baik. Roh Kudus bantu kami, tolong kami supaya hidup kami bisa memuliakan nama-Mu karena orang melihat kebaikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada pengumuman lain, kita bangkit berdiri. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun kau pulang dengan kemenangan. Berkati usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta. Kerja apapun yang halal diberkati, anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Setiap korban anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, persembahan untuk Natal dan pembangunan. Engkau menilai, mencatat, dan engkau akan mengembalikan lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.